Selamat datang di tutorial untuk mata kuliah belajar mandiri. Mata kuliah dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan jarak jauh. Mata kuliah ini dirancang untuk menyiapkan Anda untuk menjadi seorang mahasiswa mandiri, di mana kemandirian dalam belajar adalah salah satu hal penting dalam pendidikan jarak jauh. Salah satu ciri utama pendidikan jarak jauh dibandingkan dengan pendidikan tatap muka adalah keterpisahan ruang dan waktu antara dosen dan mahasiswa. Pada pendidikan tatap muka, seorang mahasiswa dapat berdiskusi dan bertanya langsung kepada dosennya, dan interaksi terjadi pada saat yang sama, dan dosen dapat membimbing mahasiswa secara langsung. Tetapi pada pendidikan jarak jauh, proses belajar mengajar berlangsung secara jarak jauh, di mana kemandirian belajar mahasiswa menjadi aspek yang sangat menentukan keberhasilan belajar mahasiswa. Kemandirian dalam belajar seringkali sulit dilakukan. Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini, Anda akan belajar tentang bagaimana cara belajar secara mandiri dan aspek-aspek yang mendukung terbentuknya kemampuan belajar mandiri. Standar kompetensi untuk mata kuliah ini adalah Anda diharapkan memiliki kemampuan untuk belajar mandiri dan mampu untuk menjelaskan konsep belajar secara umum, menjelaskan konsep belajar mandiri, menjelaskan konsep diri, mengidentifikasi konsep diri, menjelaskan pengertian motivasi, mengidentifikasi motivasi diri, menjelaskan self-evaluasi, mengidentifikasi self-evaluasi, menjelaskan gaya belajar, mengidentifikasi gaya belajar pribadi. Untuk video ini, Anda akan belajar menguasai kompetensi 1-6. Mari kita masuk ke bagian pertama. Belajar. Belajar adalah proses atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada seseorang, seperti perubahan cara berpikir dan perubahan cita-cita. Contoh, Andi dulu biasa mengetik tugasnya dengan mesin tik biasa, tetapi kemudian dia belajar menggunakan komputer. Setelah dapat menggunakan komputer, maka Andi tidak perlu lagi menggunakan mesin tik. Pada contoh tersebut jelas terjadi perubahan pada diri Andi, dan perubahan tersebut terjadi karena Andi melalui proses belajar. Setelah Anda mengetahui apa itu belajar, bagaimana dengan cara belajar mandiri? Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri, yaitu Anda hanya memegang setumpuk buku yang coba dibaca semua dan diselesaikan sendiri. Belajar mandiri lebih kepada bagaimana Anda dapat memperoleh pengetahuan atas inisiatif sendiri, dan kata kuncinya dari belajar mandiri adalah inisiatif sendiri. Dengan inisiatif tersebut, Anda seharusnya dapat menggunakan semua sumber pengetahuan untuk membangun pengetahuan kita tanpa harus dipaksa dan diawasi oleh siapapun. Dapat disimpulkan bahwa belajar mandiri adalah apakah belajar mandiri atau self-direct learning. Kemampuan untuk belajar secara teratur tanpa diawasi oleh dosen secara tatap muka. Ciri utama, pengembangan dan peningkatan keterampilan serta kemampuan Anda sebagai mahasiswa untuk melakukan proses
Belajar secara mandiri. Setelah Anda mengetahui tentang belajar dan belajar mandiri, sekarang mari berlatih untuk mengetahui keberhasilan dalam mempelajari unit ini. Latihan. Ambil selembar kertas dan pulpen. Silakan hentikan sejenak atau pause video ini dan jawab pertanyaan berikut. Jelaskan konsep belajar mandiri dengan kata-kata Anda sendiri. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab. Selamat, Anda berhasil menjawab pertanyaan dengan baik dan Anda siap untuk materi selanjutnya. Rekan mahasiswa, setelah kita sama-sama belajar tentang motivasi, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.